Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Bayu Putra Pratama with NPM 2341192 from class MNJ 23D. Today, I have the opportunity to present a topic financial management. Without further ado, let's begin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio. Apa sih rasio itu? Nah, rasio sendiri adalah suatu alat nih yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua jenis nih dalam data keuangan. Dikutip dari definisi Bambang Rianto, menyatakan bahwa rasio dapat membantu dalam menghubungkan dua angka yang berbeda, sehingga mempermudah dalam menganalisis kondisi finansial perusahaan berdasarkan data yang tersedia. Nah, jadi rasio ini membandingkan dua data, membandingkan dua keuangan. Dan apa itu analisis rasio keuangan? Nah, kalau analisis rasio keuangan adalah menghubungkan perkiraan dari neraca dan laporan laba rugi suatu sama lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pastinya untuk memberikan gambaran mengenai sejarah perusahaan serta melakukan penilaian nih terhadap kondisi perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan metode yang dapat membantu para manajer dan pemangku kepentingan untuk memahami situasi finansial dari perusahaan tersebut. Kemudian fungsi dari rasio keuangan sendiri? Nah, dapat kita ketahui bersama ya bahwasanya fungsi dari rasio keuangan secara umum saja itu adalah sebagai alat nih untuk mengevaluasi kondisi dari keuangan suatu perusahaan. Rasio ini akan menggambarkan tentang kinerja perusahaan nih melalui perbandingan angka-angka keuangan penting yang dihasilkan oleh laporan keuangan, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan manajemen atau investasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya rasio keuangan juga memiliki fungsi nih yang spesifik bagi pengguna laporan keuangan. Seperti ada tiga, ada manajer, ada analisis kredit, ada analisis saham. Untuk manajer sebagai apa? Untuk membantu manajemen dalam mengendalikan keputusan. Nah, mengambil keputusan strategis terkait tentang operasi dan juga rencana arus perusahaan atau bisnisnya perusahaan. Kemudian yang kedua ada analisis kredit. Nah, biasanya dia bank atau lembaga keuangan menggunakan nih rasio untuk menentukan kelayakan kredit atau pinjam bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada analisis saham. Nah, investor menggunakan rasio keuangan nih untuk menilai kinerja saham perusahaan atau memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis rasio keuangan nih. Berdasarkan bisa dikategorikan nih. Yang pertama ada liquidity ratio atau rasio likuiditas. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan apakah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, contoh rasio likuiditas itu ada dua, seperti current ratio, acid test ratio. Kemudian yang kedua ada leverage ratio, rasio solvabilitas. Ini adalah mengukur nih sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan aset atau ekuitasnya. Contohnya adalah debt to total asset ratio, net worth to debt ratio. Nah, kemudian yang terakhir adalah profitability ratio, rasio profitabilitas. Ini adalah mengatur bagaimana nih mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset dan juga ekuitasnya. Contohnya apa? Ada profit margin on sales, ada return of the asset atau ROA. Kemudian yang terakhir ada return on net worth. Nah, teman-teman, kita bisa melihat pada gambar ini adalah basic dari finance analysis atau analisis keuangan. Itu dasarnya. Itu dapat kita lihat bersama. Di sini ada activity ratio atau rasio aktivitas. Itu terdapat tiga poin di sini. Ada tentang total asset turnover.
itu adalah rasio yang mengukur seberapa efektifnya nih perusahaan dapat menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian yang kedua ada average collection period. Ini adalah mengukur waktu atau rata-rata nih yang diperlukan untuk perusahaan mengumpulkan piutangnya. Nah, kemudian ada inventory turnover. Ini adalah mengukur seberapa seringnya nih perusahaan menjual atau mengganti si persediaannya selama periode tertentu, seperti itu. Jadi mungkin selanjutnya itu ada, nah selanjutnya ada liquidity ratio atau rasio likuiditas. Itu terdapat 2 poin ya. Di sini ada current ratio, yaitu yang mengukur kemampuan aset lancar untuk menutupi kewajiban lancar, seperti itu. Kemudian ada quick ratio atau asset debts ratio. Ini adalah rasio yang mengecualikan persediaan dari aset lancar dan mengukur kemampuan aset yang lebih liquid untuk menutupi kewajiban lancar. Nah, ini kita sudah belajar bersama ya, bahwasanya banyak sekali yang kita pelajari tentang rasio ini. Rasio itu adalah sebagai perbandingan antara perusahaan dengan satu perusahaan. Kemudian kita juga belajar apa saja rasio, seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, seperti itu. Nah, teman-teman, thank you for your time and attention. If you have any question or need further clarification, I'd be happy to discuss them now. Bye!